lagi bersama kita. Hari ini kita lagi berada di suatu warung teman kita, itu Basudewa Krishna, dengan temanya itu laut ke lautan. Mungkin dia ngefans sama Ibu Susi Pujiastuti ya. Ini dia Basudewa Krishna. Ngomong dah. Oke. Terima kasih buat tim dari Bartender Cuap-Cuap ya. Ya, betul. Jadi saya ucapin terima kasih banyak udah mampir ke warungnya saya, yaitu adalah warung Papa Juna, yang dimana saya adalah ayah dari anak laki-laki saya yang bernama Juna. So thank you so much for HBI pertama, Himpunan Bartender Indonesia, Bartender Cuap-Cuap, dan Asosiasi Bartender Asia. Mantap. Mantap. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Gua panggil lu siapa ini? Basu, Dewa, Krishna, Papa Juna, atau Papa Susi? Lu manggil apa aja, yang penting kita berteman dalam dia. Asik. Nah, enaknya dulu SMP namanya Sampi karena badan saya besar, terus kurus dipanggilnya Godel. Sekarang Basudewa Krishna karena di dunia bartender. Akhirnya kembali lagi, sekarang nama saya saya kasih nama Papa Juna. Jadi lebih enak. Nama anak ya? Ya, anak. Oke, gua panggil Papa Juna aja ya. Mungkin bukan terinspirasi dari Chef Juna ya? Bukan. Jadi Juna itu terinspirasi dari temannya Basudewa Krishna. Oh, siap. Seringan nonton Little Krishna kan? Iya, Mahabharata. Oke, untuk yang pertama. Sekarang lu kan udah jadi pengusaha rumah makan nih. Ya. Usaha lu ini hanya sebatas karena pandemi apa untuk seterusnya ini? Oke. Pertama adalah usaha ini aku buat. Coba jangan tegang ya. Jadi usaha yang aku buat ini adalah usaha prostitusi makanan. Sorry, bukan prostitusi ya. Jadi usaha makanan yang memang aku punya mimpi untuk bikin sebuah restoran, tapi belum kecapaian restoran. Jadi sementara aku buka warung. Nah, di saat pandemi ini, Andre, jadi aku itu ingin membantu teman-teman juga yang sedang melakukan atau membuat usaha kecil-kecilan di rumahnya. Contoh seperti teman-teman yang di PHK karena keadaan pandemi yang tidak menentu ini, ya, konspirasi ini yang saya rasa juga. Jadi saya itu beli bahan baku dari teman-teman yang di PHK, terus beli juga makanan ataupun ikan yang aku jadikan di warung ini adalah dari teman-teman Bendege yang memang dulunya dia seorang bartender juga, dulunya dia seorang pelaku pariwisata juga, akhirnya turun menjadi seorang pemancing. Nah, hasil-hasil dari ikan tersebut nggak mungkin bisa dijual semua. Ya. Jadi ukurannya ada size-nya yang kecil-kecil, yang sedang-sedang itu susah dibeli oleh distributor. Nah, di situ aku juga mempunyai keinginan karena basicnya aku adalah punya hobi pemancing, jadi aku berpikiran untuk membantu mereka menjual ataupun mewadahi mewadahi ikan tersebut untuk bisa aku gunakan. So, jadi dulu hobi lu itu mancing. Jadi karena sekarang banyak teman-teman yang di PHK dia juga pindah menjadi pemancing. Akhirnya lu mempunyai inisiatif, kenapa nggak gue yang ngolah ikan-ikan mereka, biar mereka tetap mancing, dapat penghasilan dari ikan yang dia jual ke gua, dan gue juga dapat penghasilan dari ikan ini. Betul sekali. Nice. Itu. Nah, kalau untuk konsepnya itu rumahan atau gimana ini di sini? Ini aku sesuaikan dengan budget yang aku punya. Aku sederhana aja, tapi makananku yang mungkin bisa dibilang luar biasa atau nyotop. Jadi salam itu nyotot. Nah, itu pun dari salam itu pun kenapa aku sampai nyotot itu ada ceritanya, nanti mungkin Andre kalau mau bahas itu lebih nyotot. Ya. Jadi bahas aja sekarang. Ya, jadi nyotot itu dalam artian sebelum aku bikin usaha ini aku sangat terikat dengan yang namanya, kalau bisa dibilang, ilmu hitam. Ilmu hitam dalam artian disakiti orang yang nggak kelihatan. Sebelum kayak cewek ya? Iya betul. Cewek menyakiti juga ya. Di ghosting. Ya, jadi begitu. Jadi sebelum aku bikin usaha ini, aku sempat sakit 1 minggu. Sakitnya nggak jelas, hampir meninggal. Dan sebelum aku sakit itu, aku mimpi dicotot dengan ular, digigit ular. Nah, tapi yang aku ambil positifnya adalah apa? Ular itu dia nyelip pipi gadang.
Jadi dia diam-diam, nyotot, tapi setelah dicotot dia akan kena bisanya. Nah, bisanya itu yang membuat orang ataupun korban akan menjadi ingat dan bisa juga meninggal. Tapi aku nggak ngambil kata meninggalnya. Jadi saat makanan ini terlihat biasa, ular itu biasa, dia diam-diam mencotot itu apa kan? Makanan itu bisa membuat orang ataupun makanan saya itu bisa membuat orang makan jadi ketagihan. Kena bius dia, kena venom. Filosofinya gitu ya? Ya, filosofinya seperti itu. Makanya makan, minum, nyotot. Berarti yang dijual di sini semuanya fresh itu? Astungkara fresh. Kalau misalnya teman-teman dari penjualnya, yang pastinya bumbu fresh. Tapi kalau ikan itu kan kalau ada pas yang jual pasti saya beli. Jadi kalian kasih tahu aja, nanti kalian bisa add Papa Juna di Facebook ataupun Instagram buat teman-teman yang udah nonton ini dan kalian punya hobi mancing ataupun makanannya itu ataupun ikannya itu kalian bisa, saya mau dibeli oleh saya, tinggal kalian DM atau WA, saya pasti akan membantu untuk membelinya kalau saya punya uang banyak. Kalian doain saya punya uang banyak, terus pasti saya beli semua. Itu uang dulu ya. Nah, itu dia sedikit cerita dari warungnya Papa Juna. Nah, kita balik lagi nih. Sebelum lu jadi pengusaha makanan nih kan, anggaplah pengusaha makanan kan sekarang. Pelaku usaha makanan. Lu kan dulu juga lu kan keras banget. Minum dulu dong. Ini ada All Paskas Dakram, bro. Ya, bisa dijelasin dong nih apa ini? Ya, ini minuman beralkohol. Ya, hasil fermentasi dari sugarcane atau tebu. Dan All Paskas ini adalah Jamaican Dakram. Lu ini apanya All Paskas ini? Gua sebagai kacungnya. Brand ambassador. Jadi brand ambasadornya. Ya, jadi ya yang penting All Paskas dulu. Minum dulu biar kita nggak tegang. Ya, jadi kembali lagi yang tadi sebelumnya saya tamat dari kuliah, saya bercita-cita ingin sekali menjadi bagian dari penegak hukum. Saya ingin sekali kuliah di hukum sebenarnya. Lu siapa? Apa SMK? SMK. Aku SMA 2. Resman. Jadi aku termasuk kelas IPS dan di sana aku senang sekali belajar yang namanya hukum pidana ataupun perdata. Nah, di sana aku pelajari undang-undang juga dan aku sangat tertarik sekali pinginnya menjadi seorang hakim dulu. Tapi keadaan yang tidak memungkinkan karena keadaan dana. Ya, jadi aku dipaksakan untuk tidak bisa kuliah di hukum. Udayana aku tuh maunya sih aku di Brawijaya. Nah, saat itu ada kasus dan akhirnya aku memberanikan diri untuk berlabuh ke pariwisata. Jadi di sana di pariwisata aku masuk D3. Nah, di sana aku kuliah untuk belajar tentang makanan dan minuman, food and beverage. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun, D3. Di Politeknik Negeri Bali. PNB. Yang lihat saya, ini mahasiswa paling nakal. Mahasiswa yang perkembangannya nggak jelas. Gemuk, kurus, sekarang gemuk lagi. Nah, itu dia sedikit cerita lu dulu kan sebelum ini. Lu juga ingin jadi penegak hukum. Juga sekarang udah punya usaha makanan. Balik lagi nih. Lu kan bartender dulu. Betul. Nah, kenapa lu mutusin buat keluar dari outlet? Yang gue ingat, yang gue tahu juga kan, lu di outlet lu yang dulu kan udah punya posisi nih, udah punya nama juga kan untuk di dunia persilatan. Apa sih yang mendoktrin lu biar untuk keluar dari outlet? Karena gue bosan, bro. Bukannya di outlet itu enak? Di outlet itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan apabila kita mempunyai usaha yang bisa memberikan kesempatan untuk orang bekerja sama dengan kamu ataupun dengan saya. Saya memiliki tujuan ingin sekali memiliki usaha yang dimana saya bisa membantu orang. Dalam artian kalau di hotel nggak semua orang bisa masuk hotel, nggak semua orang bisa diterima dan itu melalui banyak sekali proses.
Tapi di saat kita sebagai pemilik usaha yang memiliki hati nurani dan ingin membantu, kita mencari apa sih yang kelebihan yang dimiliki oleh dia. Nah, itu dia. Dan aku keluar dari outlet itu memang mempunyai cita-cita yang besar. Walaupun saat ini cita-citaku masih bisa bilang 5%. Baru 5%. Dari 5% sih ini menurutku. Jadi aku awal usaha ini aku jadikan aku belajar langsung on the spot secara real bahwa gimana sih bisa memanage sebuah outletmu sendiri walaupun ini hanya warung. Ya, jadi awalnya adalah dari bartender, belajar, dimaki, belajar dengan giat, menghabiskan waktu hampir 14 jam untuk di hotel, itu tidak hanya bekerja, tapi meluangkan waktu untuk belajar dalam artian aku belajar untuk bisa gimana caranya membahagiakan orang tuaku, karena orang tuaku sebenarnya nggak senang banget aku kerja di bar. Karena bar itu mabuk-mabukan aja kerjanya, itu sih katanya. Tapi di sanalah aku berjuang untuk mengikuti atau menjalani proses yang namanya mencari nama sebagai mixologist. Nah, panjang banget sampai akhirnya aku dimaki orang, diejek orang. Bahkan ada cerita yang paling buruk lagi saat aku bikin pina colada dulu itu di rock bar. Aku nggak pernah tahu yang namanya virgin cocktail. Ternyata virgin cocktail itu yang aku tahu hanyalah koktail yang bukan koktail ya, minuman yang non alkohol dan dimix dengan Sprite. Karena waktu itu aku pertamanya bikin mojito. Akhirnya ada orderan pina colada. Bacu, bikin pina colada virgin. Wah, siapa? Gue bikin deh pina colada, gue kasih Sprite. Terus gue dibalikin, malah disuruh molis gelas lagi. Wah, itu jadi bual-bualan selama 3 bulan, bro. Jadi gue terkenal dengan nama pina colada virgin with Sprite. Jadi apa? Awal karir lu di rock bar, ya. Itu Iya, lu melakukan hal yang bodoh. Dan aku buat margarita, gue bilang dari mana? This is margarita from Jamaica, bro. Fuck nggak tuh, men? Wah, parah pokoknya. Tapi itu jadi motivasi buat saya. Dan intinya, sampai saat ini saya ikut mixologist, saya ingin membahagiakan ibu saya. Karena saya adalah anak yang paling nakal di keluarga saya. Satu-satunya anak laki-laki yang paling nakal. Itu ya sih. Jadi tujuan lu meniti karir hingga sampai sebesar sekarang itu tujuan lu itu awal. Belum besar sih, bro. Ini aku udah besar, badan lu badan gue yang besar. Ya, jadi nggak besar menurutku. Ini menurutku adalah pencapaian yang dimana sederhana buat aku. Cuman orang mungkin melihat besar karena aku harap sih semua orang yang nonton video ini jangan ngelihat aku saat seperti ini. Tapi kalau ketemu kita di jalan ataupun di luar, kita bisa cerita gimana sih Mas Dewa kok bisa sampai saat ini. Jadi lu juga mau sharing pengalaman lu, iya, proses lu bisa sampai sekarang. Sampai saat sekarang ini memang pahit banget. Dan intinya adalah aku hanya ingin menyampaikan message kepada ibuku bahwa aku adalah Basudewa yang bisa membahagiakan atau membanggakan buat keluarga. Itu aja. Gak ada lagi yang lain hanya membahagiakan orang tuaku. Oke, jadi itu dia. Tapi berapa lama lu di rock bar pada saat itu? Aku start di rock bar itu training. Oh, dari training? Ya, aku training itu di F&B. Aku training di F&B padahal diriku sebenarnya belajar di kitchen. Saat aku kuliah di Politeknik Negeri Bali. Jadi di Politeknik aku itu senang makan. Jadi aku masak. Nah, masak akhirnya saat aku lihat masak itu panas dan membosankan menurutku, akhirnya aku lari ke waiter. Nah, di waiter aku training 6 bulan. Itu ada splitnya, 3 bulan di waiter, 1 bulan di bar, 2 bulan di banket. Oke. Nah, di situ aku belajar. Yang pertamanya aku nggak bisa bahasa Inggris dulu. Mungkin kalian tahu lah bahasa Inggrisku kurang minim lah. Tapi setidaknya ada penyesalan dalam diri saat belajar. Aku nggak mau belajar bahasa Inggris dengan baik. Tapi itu dia, semangatku tak akan terkekang oleh waktu. Keren ya. Jadi itu kendala dulu itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bro. Tapi lu dari Iya. waiter, habis itu ke bar. Jadi gue training. Tapi ketika lu training di bar, itu gue sama sekali nggak belajar tentang bar.
yang gue Lu pelajarin minum. Jadi mohon maaf nih buat bartender-bartender yang di Ayana dulu, gue curi-curi minumannya. Jadi gue pulangnya mabok. Ya, mohon maaf nih buat yang nonton, apalagi Pak Elva, mohon maaf Pak. Jadi awalnya itu adalah aku senang minum yang namanya Bombay Sapphire. Oh iya. Gin. Gin. Wah enak. Gin. Terus gue ambil sloky whiskey. Lu cobain di satu-satu. Satu-satu gue cobain, tiap hari mabuk. Itu yang, dan bartender tuh keren. Buset, ngocok minuman cewek. Wah itu emang sih rada-rada ya kan. Cuman akhirnya setelah gue pelajarin mendalam, aku senang di bar. Tapi lu trainingnya nggak belajar, mabuk doang. Jadi gue belajarnya itu saat aku udah diterima Dewi. Tapi saat training aku dapat, syukurnya aku dapat best training. Wih, dari mananya? Dari ngasih minuman gratis. Oh. Kadang. Barternya ya. Barternya. Penilaiannya itu dari barter ya. Barternya. Nah saat itu ceritanya tuh ada tamu bagus banget, baik banget. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Langsung diajarin lah aku bahasa Inggris sana. Nah kebetulan bartender waktu itu in charge adalah Randy, temenku. Nah saat itu gua kerja sama Ren. Katanya kalau mau jadi best training harus dapat komen. Aku temenan baik nih sama tamunya nih. Buatin dong, dia suka minum mojito. Itu pertamanya. Langsung aku bikinin mojito, dia udah belanja itu seminggu sekitar 1.200.000, wajar dong. Iya. Cuman kasih mojito 1 gelas ya kan. Apa sih? Ya gue kasih, akhirnya keterlanjutan dah dapat best comment. Akhirnya aku dapat best training dan diterima Pak Elva waktu itu. Kalau kamu mau jadi bartender, kamu harus dapat best training dulu, baru kamu bisa jadi bagian dari bartender. Nah akhirnya aku carilah itu. Akhirnya setelah training keterima DW, DW 6 bulan, aperintis 1 tahun, staffnya itu 3 tahun. Ya di situ lah. Tapi 4,5 tahun lu ngabisin Ya, waktu di sana. 4,5 tahun untuk di Ayana. Tapi start DW baru belajar. Makanya waktu itu kamu ini mau jadi bartender atau mau jadi waiter, Chris? Mulut aja yang bagus, tapi buat minuman nggak bisa. Itu masih aku ingat, siapapun yang bilang so sorry bro. Jadi waktu itu dia bilang kayak gitu, saya ingin jadi bartender pak. Akhirnya aku belajar karena dicambuk oleh teman-teman yang dimana aku nggak bilang jelek ya. Saat itu mungkin aku kesel, tapi setelah aku saat seperti ini, itu adalah motivasi yang bisa bikin aku berkembang. Jadi buat teman-teman semua yang baru belajar jadi bartender harus bisa menerima masukan dari leadernya. Karena apapun yang diberikan oleh leader itu tidak selamanya negatif. Tergantung pemikiran kalian. Sepositif kalian berpikir, sepositif juga hasilnya yang akan kalian dapetin. Jadi kalian mau sukses emang harus sakit. Nggak ada orang yang gampang untuk jadi sukses. Semuanya sakit. Jangan dong. Keren. Tata. Itu sih. Oh, jadi itu pengalaman Iya, baru. Habis itu baru nyari outlet yang lebih. Ya, jadi sana gua ngejalanin mixologis. Habis itu aku belajar di Banfa. Pertamanya juga nggak diizinin buat ikut kompetisi. Cuman aku submit secara diam-diam dan akhirnya aku lolos. Aku pun juga nggak nyangka itu tahun 2016 morning competition pertama kali. Dan aku setelah itu ketagihan untuk ikut kompetisi karena di sanalah ternyata jalanku untuk bisa bikin orang tuaku bangga. Lu jalaninnya di sana? Ya, menjalankannya itu tertariknya ikut kompetisi itu bukan untuk jadi superstar, bukan untuk jadi champion, tapi untuk menambah link, untuk relasi dan bikin ibuku bangga dan bapakku bangga tuh. Oh jadi untuk merubah mindset orang tua juga. Orang tua. Jadi bartender itu bukan mabuk doang. Bartender itu bukan mabuk-mabukan, tapi bartender itu adalah mengedukasi gimana caranya minum dengan benar. Betul. Dan juga mengkreasikan. Ya, jadi buat orang tua semua jangan pernah berpikiran bahwa bartender itu kerjanya mabuk-mabukan. Bartender itu juga belajar, itu ilmu. Tergantung sekarang bagaimana cara memanagenya. Kalau kalian mau jadi bartender yang baik, jadilah juga orang yang baik. Kalau kalian mau jadi bartender yang buruk, jangan pernah menjadi orang baik. Udah itu aja. Tapi kalau kalian mau hidup lama, jadilah orang yang buruk. Kok gitu? Karena dosa menambah waktu hidup kalian. Betul juga coy. Kalau lu orang baik, besok lu udah dipanggil. bagus, mantap, bagus. Jadi itu dia ya sebenarnya, ya nggak bisa dipungkiri juga kan kalau di Indonesia khususnya masih banyak
mindset orang tuh kalau orang yang kerja di hospitality, di bar atau dunia malam tuh masih negatif ya, yang dikatakan. Padahal kita di dalamnya itu kita sebartender kita harus belajar banyak. Betul. Banyak hal yang harus kita pelajari, tidak hanya sekedar Flair, mixologist, wine, barista, atau apalah. Itu masih ada banyak, misalnya kayak product knowledge. Betul. Itu masih banyak hal yang harus dipelajari. Tapi orang-orang berpikiran kalau kita kerja di bar itu kita datang mabuk, pulang mabuk. Padahal itu emang reality ya. Mau datang tak pulang mabuk reality. Tapi saat kalian mabuk pulang, kalian udah isi kantong. Pasti kalian bawa semua experience di saat kalian bekerja. Betul. Nah itu dia kan tadi. Tapi alasan lu keluar dari outlet itu emang karena lu udah bosan di outlet. Ya bosan. Pertama adalah bosan. Apa bukan karena inovasi inspirasi dari nyotot itu? Enggak. Mimpi gitu, lu keluar aja gitu. Enggak. Jadi keluar itu sebelum saya sakit. Berarti itu masih pure memang keluar dan ingin mencoba hal yang baru. Itu aja sih. Itu keren sih. Tapi jangan ngikutin gua ya. Semua orang itu punya jalannya masing-masing. Tetap bekerja dengan baik, tetap cari uang yang halal dan sukul. Itu jalan masing-masing. Itu aja sih. Jadi sekarang ambassador. Sekarang saya brand ambassador dari Borco Germany company produk yang didistributorkan oleh Mikalindo Bali. Ya ini dia. Ini produknya ada gin, vodka, ada Fitzbury Gin, tequila, Fitzbury Vodka, Old Pascas White, Glencairn Whisky Skotlandia, Pennypacker Bourbon dan Old Pascas Jamaican. Ini Jamaican, this not from Mexico. Ya, oke. Lanjut. Tar dulu. Gimana? Minum dulu dong. Cheers. Nah, berarti kan rekam jejak lu nih as a mixologist. Ya, mixologist. As a bartender lah. Mixologist terlalu mixo. Bartender intinya. Ya, bartender sama aja sih. Cuma kan lebih spesifiknya lu di mixonya. Ya. Apa sih arti mixologist itu bagi lu? Mixologist itu bagiku dulu saat aku masih labil, bisa dibilang labil, mixologist itu jadi orang yang pintar nyampur minuman. Menurutku sekarang mixologist adalah di mana kamu bisa mengekspresikan dirimu untuk sebuah minuman yang dimana kamu akan membuat minuman itu untuk tamu. Nah di situ aku punya dasar yang namanya Trihita Karana. Nah Trihita Karana yang aku ambil sebagai konsepku adalah di mana aku menghargai yang namanya alam dan membuat minuman tersebut dengan bahan-bahan dari alam, membuat minuman tersebut untuk orang-orang yang kamu sayangi ataupun customermu, dan di mana minuman tersebut memang minuman yang super atau bisa dibilang minuman tersebut layak untuk diminum. Dan biasanya alkohol yang kita gunakan di orang Bali itu kita aturkan juga sebagai pengaturan untuk manifestasi ide Samimidi. Makanya aku ambil konsep itu di setiap aku ikut kompetisi, dan itu menjadi sebuah konsep yang sudah ada dalam literatur sebagai seorang mixologist. Pada intinya yang aku ambil adalah mixologist adalah mix, menggabungkan elemen yang bisa dibuat sebagai minuman yang layak untuk diminum dan layak untuk dinikmati dengan baik dan benar. Itu aja. As mixologist menurut saya. Intinya kalau kamu buat minuman nggak benar, buat apa lu ngambil nama bartender? Mixologist itu kan memang hanya untuk titel orang yang memang bisa menghasilkan minuman dengan kreasinya. Tapi kalau kamu jadi mixologist aja, kamu nggak tahu apa arti sebenarnya bartender, you're not mixologist. Kamu nggak mixologist. Karena sekarang aku lihat banyak sekali orang yang sudah menamakan dirinya mixologist. I'm mixologist. Tapi menurut saya belajar dari suhu saya, atau bisa dibilang dari orang yang mengerti tentang mixologist juga, itu Ari Barik. Dia bilang, kamu bisa jadi seorang mixologist, kamu bisa jadi chef, di mana kamu mendapatkan titel tersebut dari orang temanmu ataupun dari orang yang nggak kamu kenal. Jadi biarkanlah orang yang mengatakan dirimu seorang mixologist. Jangan mengatakan bahwa dirimu seorang mixologist. I'm a mixologist.
Jadi kalau kalian sudah bisa pintar buat minuman dengan literatur yang benar, dasar yang benar, dan minuman tersebut enak dan pantas untuk dinikmati, disitulah kalian akan mendapatkan titel tersebut dengan secara sengaja maupun tidak sengaja.